Om Swastiastu. Yang saya hormati seluruh teman-teman media yang ikut di dalam telekonferensi ini untuk jumpa pers kita terkait dengan perkembangan penanganan virus corona COVID-19 di Kabupaten Buleleng Minggu 5 April 2020 pukul kurang lebih 14.00 WITA. Saya sebelumnya informasikan bahwa Pak Bupati menugaskan saya untuk menyampaikan press release ini kepada teman-teman media yang tentu nanti akan disampaikan kepada publik secara lebih luas untuk mengetahui perkembangan penanganan virus COVID-19 di Buleleng. Berikut ini saya sampaikan perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Buleleng sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kemarin kita memiliki 4 PDP terkonfirmasi positif. Itu kemudian siang hari PDP 6 hasil labnya sudah datang dan dinyatakan negatif, sehingga akumulasi negatifnya 2 kali, maka yang bersangkutan sudah dibolehkan pulang. Lalu sorenya ada datang lagi hasil lab bahwa pada PDP 7 dan PDP 8 itu yang terkonfirmasi positif kemarin hasil lab swabnya juga menunjukkan negatif. Jadi 2 kali negatif, maka yang bersangkutan sesungguhnya sudah boleh bisa dipulangkan. Namun ada 1 PDP yaitu PDP 7 masih secara klinis menurut tim medik masih agak pucat atau anemia, sehingga yang bersangkutan masih tetap dirawat di Rumah Sakit Pratama Girimas untuk mendapat penanganan lebih lanjut walaupun hasil lab COVID-nya negatif, sehingga kemarin sore 1 orang lagi sudah keluar. Jadi 1 hari kemarin 2 orang sudah dibolehkan pulang, yaitu PDP 6 yang pertama, kemudian PDP 8. Yang sekarang masih di konfirmasi positif itu ada 1 orang, yaitu PDP 3. PDP 3 masih tetap ditahan karena masih belum 2 kali berturut-turut. Kemudian untuk PDP 7 saya sampaikan sudah 2 kali negatif dari sisi COVID, tetapi yang bersangkutan masih agak pucat dan anemia. Kemudian hari ini dibantu, mungkin ada treatment dari tim medik, mudah-mudahan besok sudah baik kembali dan sudah bisa dipulangkan. Lalu yang kedua, kalau saat ini terdapat 3 ODP, orang dalam pemantauan, yang sebelumnya ada 6 ODP, lalu terjadi pengurangan 4 orang dan penambahan 1 orang. Saya jelaskan secara rinci. Yang pertama adalah 3 orang ODP sebelumnya itu berubah status menjadi orang tanpa gangguan dikarenakan sudah tidak menunjukkan gejala. Dari sisi rapid test, yang bersangkutan itu tidak menunjukkan gejala. Rapid testnya negatif dan tidak menunjukkan gejala, maka yang bersangkutan dimasukkan di dalam orang tanpa gejala. Yang kedua, ada 1 orang yang baru datang juga, yang datang dari transmisi lokal sebelumnya, juga hasil rapid testnya negatif dan tidak menunjukkan gejala, maka ini masuk ke OTG. Lalu 1 orang lagi baru datang dari daerah transmisi lokal di Indonesia, dan ini masuk ke dalam ODP, masuk ke dalam ODP. Lalu dari hal seperti itu, maka yang ketiga, data orang tanpa gejala yang sebelumnya 154 OTG sekarang ditambah 4 menjadi 158 orang tanpa gangguan. Ada penambahan 4 orang, yaitu 3 orang ODP yang berstatus menjadi OTG tadi, Kemudian 1 orang ODP berubah menjadi OTG yang datang dari transmisi lokal di Indonesia, sehingga jumlahnya menjadi 158 orang tanpa gangguan. Nah, di luar itu secara akumulatif kita sudah memantau ada sekitar 1.156 orang selama ini yang dipantau oleh tim puskesmas, dibantu oleh satgas masing-masing desa dan kecamatan, Babinsa, Babin Kamtipas,
itu sudah 1156 orang. Dari 1156 orang itu 416 orang yang kita pantau itu sudah melewati masa 14 hari. Karena sudah melewati masa 14 hari, maka kita anggap sudah tidak perlu dipantau kembali. Sehingga sisanya adalah yang masih kita pantau itu sebanyak 740 orang. Yang terdiri dari pekerja kapal pesiar 399 kemarin, sekarang jadi 381. Itu jumlahnya berkurang 18 orang. Kemudian TKI lainnya, kalau kemarin 51 sekarang menjadi 48. Ini berkurang 3 orang. Warga negara asing tetap menjadi 6 ya. Pulang dari luar negeri dan lain-lain dari 12 orang kemarin sekarang menjadi 11, ya berkurang 1. Nah, orang yang datang dari daerah transmisi lokal di Indonesia itu dari 74 kemarin kemudian menjadi 294. Ini bertambah 220 orang. Dan ini yang kita dapatkan data dari tim yang ada di bidang kesehatan yang juga bertugas memantau saya. Itu pada swab tanggal 1 itu kan sudah negatif. Kemudian dilakukan swab kembali dan kemarin hasilnya positif. Sehingga tidak masuk kriteria 2 kali negatif. Makanya dilakukan swab lagi, mudah-mudahan hasilnya 2 kali berturut-turut negatif. Jadi kalau masih sekali tidak boleh, harus 2 kali ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, terhadap PDP terkonfirmasi yang sudah 2 kali negatif itu sudah dibolehkan pulang. Dan salah satu dari itu ya menimbulkan dampak dengan tempat tinggal sebelumnya. Jadi ini sesungguhnya kan ya tidak masuk di dalam kerangka medical, tapi sudah masuk ke proses masalah sosial. Nah, oleh karena itu saya juga baru tadi dapat informasi, makanya camat saya tugaskan untuk langsung ke lokasi untuk bisa memberi pemahaman bahwa pasien terkonfirmasi yang sudah 2 kali negatif dan dinyatakan sembuh itu mestinya sudah bisa diterima oleh masyarakat karena yang bersangkutan sudah dinyatakan sembuh. Kita jujur lihat yang di PDP 7 itu kan sudah 2 kali negatif, tetapi secara klinis kelihatan yang bersangkutan masih agak pucat. Itu kita tidak lepas, walaupun secara medik untuk COVID-nya dia sudah sembuh, tetapi kita tunggu supaya betul-betul bisa meyakinkan tampilannya dengan hasilnya cocok gitu ya, karena kelihatannya masih agak pucat, anemia, dan ini perlu disupport lagi dengan treatment medik yang dilakukan oleh tim medis Dinas Kesehatan ataupun RSUD yang tergabung di dalam tim paramedis di RS Pratama. Kemudian yang kedua terkait dengan yang bersangkutan, karena itu kebetulan merupakan paramedis yang sudah sembuh, itu Kadiskes juga sudah menawarkan tempat yang memang dimiliki untuk bisa tempat tinggal di sana. Ya, masih dekat di kawasan Jalan Yudhistira, karena Diskes punya rumah singgah ya untuk bisa ditempati sekiranya yang bersangkutan bersedia. Ini masih menunggu apalah jawaban. Kalau yang bersedia sudah bisa langsung masuk di sana ya, gratis, jadi tidak nyewa. Dan itu kalau yang bersangkutan bersedia. Tetapi kalau berkaitan dengan sewa menyewa kontrak, mungkin ini personal dengan pemilik rumah. Nanti dibantu dimediasi oleh Pak Camat ya. Camat sedang berusaha untuk bisa melakukan mediasi ke sana ya, yang bagaimana hasilnya nanti kita akan sampaikan. Sudah, makasihnya apa yang bisa membuat semua orang, dalam hal ini semua pikiran manusia sama merespon COVID-19 ya. Kalau dari segi informasi, mohon maaf nih, kalau saya sendiri mungkin teman-teman lain, kalau boleh dibilang bosan bacanya sampai bosan baca. Begitu banyak informasi yang masuk tentang COVID. Ada yang ngasih video, ada yang ngasih diagram, ada yang ngasih kartun, ada yang ngasih ulasan, dan ulasannya pun macam-macam. Ada ulasan medik, ulasan filsafat, ulasan skala, ulasan niskala ya. Kita baca hampir setiap hari, ya. Dan secara alam ilmiah juga ada yang memberikan ulasan-ulasan.
mestinya yang paling penting adalah kembali kepada yang bersangkutan. Apakah dia menjadikan informasi itu untuk kesadaran diri bahwa sesungguhnya menyikapi COVID ini tidak harus seperti itu. Harus bisa memahami bahwa ketika orang sehat mestinya bisa diterima. Yang justru kita khawatirkan adalah orang datang yang belum di rapid test, yang belum dilakukan pemeriksaan, atau yang tidak dilakukan pemantauan. Harusnya seperti itu. Ya, saya berharap kalau memang ini, makanya nanti tim camat turun memberikan pemahaman bahwa yang bersangkutan itu cukup berjasa untuk merawat pasien, dan ketika terpapar kemudian sekarang sudah sehat, mohon dapat diterima. Kalau kita tim Satgas kan begitu, usaha masyarakat untuk bisa menerima para pasien yang sudah dinyatakan sembuh, karena mereka tidak lagi memiliki unsur ya virus yang dimaksud. Terus memberikan arahan ya. Nanti juga tim medik juga mungkin sudah menyebarkan beberapa buklet, kertas-kertas informasi yang bisa membantu menyadarkan masyarakat bahwa kita harus bersama-sama dengan melakukan pembatasan pertemuan. Kan tidak semua langsung bisa terima. Pasti ada respon, ada yang menganggap berlebihan dan sebagainya. Tetapi kita tidak akan berhenti untuk menyampaikan itu supaya kesadaran kita sama dalam menyikapi COVID-19 ini. Sekian. Ketentuan yang nanti misalkan masih nggak itu ada yang menggunakan di kemudian hari, ya itu. Sementara kan masih kosong. Jadi sangat tergantung situasi. Nah, dalam saat seperti ini kan supaya tidak bingung, tinggal saja di situ. Jadi kalau selama tidak digunakan, kalau kemarin kan lumayan, tidak pernah setahun Anda pakai, itu bisa tinggal di situ karena yang bersangkutan adalah para medik. Jadi sangat boleh tinggal di situ. Ya, itu satu. Yang kedua, untuk donor darah saya juga belum dapat info kaitan dengan itu ya. Karena yang biasanya kalau laporan tadi sih tidak tersinggung masalah donor darah, tapi dari segi ketersediaan dianggap cukup. Ya sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Nah, sekiranya nanti ada kekurangan tentu kita akan sikapi lebih jauh ya, kita berkoordinasi kembali untuk bisa melakukan apakah itu donor atau hal yang lain. Ya, sekian. Terpisah ya, lain kamar. Jauh. Ya, dan jauh, kamarnya jauh. Karena negatif dan positif. Ya. Walaupun di dalam satu rumah sakit kamarnya jauh ya. Satu, tidak ada pasien yang tidak disiplin ya. Semua pasien disiplin, mengikuti aturan, mengikuti anjuran tim medik kita ya. Namun yang berpengaruh menurut laporan tim medik adalah kekebalan tubuh setiap orang. Virusnya asli. Kemudian virusnya seperti apa kekuatannya dan kekuatan kekebalan tubuhnya, imun yang bersangkutan. Itu sangat menentukan apakah yang bersangkutan segera pulih atau lama pulihnya. Saya pikir itu tidak ada yang dilanggar oleh pasien ya. Terima kasih pada rekan-rekan media semua atas keikutsertaannya, dan saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati kepada seluruh masyarakat Buleleng agar tetap mengikuti himbauan pemerintah dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa cuci tangan, kemudian menjaga jarak social distancing maupun physical distancing, dan selalu menjaga kesehatan dengan baik. Dan jika ada sesuatu gejala-gejala yang muncul dalam diri masing-masing, agar segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Mari kita berdoa bersama, berusaha bersama, menjaga diri bersama supaya COVID-19 ini bisa segera hilang dari kehidupan kita dan kehidupan kita menjadi normal kembali seperti sedia kala. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.